Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Seno Widiarjo dalam channel Dokter Pinjol ya. Kali ini saya akan membahas tentang 6 risiko kalau kita telat membayar pinjaman online. Tapi jangan lupa tekan dulu ya di subscribe dan lonceng di Dokter Pinjol ya. Ya teman-teman, sudah sama-sama kita tahu bahwa pinjaman online ini sudah mewabah ya. Banyak yang mengalami suatu kesulitan ekonomi, akhirnya mencari solusi dari pinjaman online. Ya, pinjaman online ini adalah suatu solusi yang praktis dan cepat ya. Dianggap begitu oleh karena berapapun yang kita perlukan uangnya disiapkan oleh para pinjaman online. Aku laku ya. Nah ini ada 6 risiko andai kata kita terlambat dalam membayar pinjaman online. Yang pertama, ya kalau kita punya Facebook dan Instagram ya, semuanya itu akan dijadikan sasaran kalau kita memiliki. Kita akan diteror melalui medsos itu ya. Kita akan ditelepon ya melalui HP ya, apakah pagi apakah tengah malam kita akan terus diteror karena kita telat membayar pinjaman di aku laku atau di tempat lain di pinjaman online ya. Seperti itu teman-teman, yang menyebabkan kita nggak nyaman, apakah itu bekerja, apakah itu dengan tetangga ya, di rumah atau di kantor, kita akan dikena teror sampai atasan kita juga tahu, teman-teman kerja kita di kantor juga tahu ya, kita punya sangkutan utang di pinjaman online. Yang kedua, debt collector yang serem-serem ya. Wajahnya yang serem-serem itu mungkin akan datang ke rumah kita bagaikan pasukan Cakrawirawa ya, yang akan menjemput kita ya, yang akan datang ke tempat kita mungkin sambil membentak-bentak dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu takut akan hal itu. Kalau misalnya kan kita memiliki pinjaman yang masih di bawah 500.000, masih telat seminggu atau 2 minggu, mungkin nggak akan datang dianya. Tapi kalau sudah 1 juta ke atas itu datang ya, dia akan datang kita, mencari kita, atau bahkan meneror anak kita, istri kita, atau bukan saja itu, dia akan datang ke kantor ya, DC, debt collector ya. Tamu yang wajahnya seram. Yang ketiga ya, risiko berupa BI checking kita jelek kalau kita telat membayar pinjaman online di aku laku. BI checking kita akan dianggap jelek atau didaftarkan sebagai bermasalah. BI checking, misalkan kita mau minjem uang di bank akan menjadi sulit karena BI checking kita mengalami suatu, katakanlah ya, catatan yang nggak bagus karena kita memiliki sangkutan yang belum dibayar di aku laku. Itu BI checking kita ya, BI checking kita akan bermasalah. Kalau kita mau minjem atau kredit motor atau mobil atau rumah, itu udah pasti akan dicek ya, BI checking akan dicek ya. Ternyata Bapak A atau Ibu B ini memiliki
utang yang belum dibayar, itu repot. Jadi ya akan terus ada di BI checking itu. Mau kredit apapun akan diperiksa di BI checking. Ya, nama ini, alamat ini, semuanya itu lengkap di BI checking. Jadi bahaya kalau kita punya utang belum dibayar di Aku-Laku, ya. Seperti itu. Yang keempat adalah denda. Sebulan, 2 bulan semua seterusnya akan dianggap denda, ya. Jadi kita nggak usah mikirin dendanya, tapi mikirin utangnya saja. Kalau dikalikan 2 berapa? Utang gopek dikali 2 dendanya bisa 1 juta. 1 juta kali 2 bisa 2 juta. Yang jelas dendanya ini berbahaya, ya. Kalau nggak cepat-cepat dilunasin, akan dianggap atau dijatuhkan sanksi berupa denda, ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Yang kelima adalah indeks skor kita di Aku-Laku jadinya turun. Indeks skor ini merupakan suatu performa baik, ya. Jadi kalau kita telat melulu, akhirnya penilaian di Aku-Laku juga jelek, ya. Dianggap ini orang bermasalah ini, ya. Jadi indeks skornya tuh turun nilainya. Kalau mau menaikkan indeks skor, nilai di indeks skor itu sulit, ya. Yang justru berbahaya itu atau gampang, ya, menurun itu adalah kalau kita telat membayar, itu akibatnya di indeks skor jadi ya jelek di Aku-Laku, ya. Yang keenam adalah konsekuensi hukum, ya. Kita akan terkena hukum atau pasal perdata, bukan pidana tapi perdata. Nah, kita nggak usah panik, tidak usah merasa cemas, ya, dengan hukum ini, karena hukum ini adalah masalah perdata. Nah, itulah teman-teman. Jadi ada 6 risiko manakala kita memiliki utang di pinjaman online, ya. Sangat berbahaya sekali. Makanya saya menasihati diri sendiri, ya, dan teman-teman yang ada di rumah untuk hati-hati menyikapi pinjaman online ini. Jangan sampai kita terjerat pinjaman online, ya, karena berbahaya sekali. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini, ya, sederhana ini, dapat memberikan suatu pencerahan buat teman-teman. Lebih baik kita menghindari utang di pinjaman online, walaupun gampang cairnya, tapi konsekuensinya berat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.